Bang, agenda hari ini ke PPA dalam rangka apa Bang, kalau boleh tahu? Oke, jadi agenda kami hari ini adalah informasi mengenai status perkara yang sudah kami laporkan ya di unit PPA Krimum Polda Metro Jaya terkait dugaan kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang tahun 2022. Ya, posisi kami adalah sebagai pelapor ya dari klien kami korban kekerasan seksual selama 14 tahun. Itu udah paksa Bang? Ruda paksa, tetapi kembali lagi mengenai soal proses pembuktiannya, penyelidikan, dan nanti ke depan ini sudah tingkat penyidikan, ya tentunya nanti ada di penyidik unit PPA. Siapa yang menjadi terlapor sendiri Bang, kalau boleh tahu? Untuk terlapor ini adalah bapak tirinya dari si korban, ya selama 14 tahun, dan TKP itu kejadian di rumahnya. Inisial mungkin? Inisialnya ERW, ya pensiunan Kementerian PNS atau ASN di Kementerian PUPR. Ceritakan sedikit Bang, Kronologisnya seperti apa Bang? Ya, sesuai dengan fakta-fakta yang kami sampaikan ke penyidik unit PPA Polda Metro Jaya adalah proses kejadiannya diawali dengan korban ini sedang tidur di kamar korban di lantai 2. Ya, jadi si pelaku ini, terduga pelaku ini masuk lalu melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan, mohon maaf ya, beberapa rabaan, sentuhan, kemudian mohon maaf ya, sesuatu hal lah yang intinya kena di bagian sensitif si korban, dan itu dilakukan terus Berulang kali maksudnya? berkali-kali selama 14 tahun, yang terakhir November 2023. Yang parahnya adalah November 2023 karena beliau korban ini sudah dewasa di usia 29 tahun. Pelaku itu dengan, mohon maaf, dengan celana dalam bertelanjang dada masuk ke dalam kamar korban klien kami, dan posisinya sudah dalam posisi untuk melakukan perbuatan permulaan kekerasan seksual, dan kami bersyukur korban ini tersadar dari tidurnya yang akhirnya dapat memberontak melawan. Ya, akhirnya kabur si pelaku itu, keluar dari kamar langsung turun ke lantai 1, dan korban ini langsung meninggalkan rumah. Sampai saat ini, sampai kami dampingi untuk membuka laporan di unit PPA Polda Metro Jaya. Kabarnya pelaku sendiri itu merupakan kakak dari sosok yang dikenal. Betul apa tidak Bang? Betul. Jadi pelaku ini, terlapor ini ya adalah kakak kandung dari tokoh ya di Indonesia, ya sebenarnya adalah saya juga penikmat ya olahraga catur gitu kan ya, tetapi kami pun tidak sangka ya salah satu dari mungkin ya keluarga kekerabatannya mereka itu melakukan hal yang sangat tidak terpuji dan biadab selama 14 tahun. Percobaannya berapa kali Bang? Kalau untuk percobaan selama 14 tahun itu kan pasti kan banyak tuh Bang, itu gimana Bang? Betul, jadi dari keterangan korban, klien kami ini dia awal itu selalu di kamar ya, sedang tidur, bahkan ada keterangan itu sedang mandi, mencoba untuk memaksa masuk ke dalam kamar mandi, kemudian di dapur menggesekkan dan mendekatkan kelaminnya pelaku ini ke bagian tubuh, anggota tubuh belakangnya korban ya, kemudian membelai yang dengan nafsu, karena kan kita punya rasa ya, manusia yang normal itu punya rasa, dan ini terus berkali-kali diulang terjadi ya, dan saksinya itu adalah paman tiri dari korban ya, itu langsung melihat. Kemudian ini terjadi terus menerus selama 14 tahun ya. 2010 berarti Bang ya? Mulainya 2009 ya, 2009-an sampai 2023 terakhir kemarin. Oke, dari 2009 ke tahun 2024 ini apakah masih serumah Bang? Kebetulan saat proses mulai pendampingan hukum oleh kami ya di kantor Kemas & Kemas Law Firm, itu kita langsung selamatkan, karena kami memahami secara psikologis secara sementara
beliau ini adalah korban yang harus kita selamatkan secara fisik ataupun psikisnya, ya. Bahkan sampai saat ini kami tempatkan khusus, ya, untuk pendampingan hukum pun pendampingan secara psikis ataupun kebutuhan kehidupan sehari-harinya korban klien kami. Bang, Dari kalau orang boleh tahu, rumah Bang, gimana bang? di situ Nggak ada orang rumah apa bang? nggak Atau ada seperti perlawanan dari orang rumah. Baik, jadi kejadian ini adalah ibu kandungnya adalah suami tiri dari korban adalah pelakunya. Itu sudah dilakukan beberapa kali klarifikasi oleh korban, ya, komplain, pengadu gitu kepada ibu kandung. Tetapi ibu kandung ini sangat tidak cepat menanggapi, bahkan responsif sebagai ibu kandung kepada anak perempuan yang paling besar. Ya, lalu korban ini sudah menyampaikan ke pihak bapak kandungnya. Lalu bapak kandungnya nelpon ke mantan istrinya, dalam hal ini adalah ibu kandung dari korban, untuk jangan pernah melakukan itu lagi. Kalau tidak, ya kami akan, bapaknya namanya kan bapak kandung, akan melakukan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab lah agar itu tidak terjadi. Lalu janji dari pihak ibu kandung dari korban ini, kamu nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab. Nah, dianggap oleh bapak kandung ini selesai. Ternyata ini berkali-kali terulang lagi sampai 14 tahun kurang lebih. Mungkin ini kejadiannya sudah lama ya. Betul. Artinya apa sih yang membuat korban ini memberanikan diri untuk lapor gitu? Nggak dari awal aja, apa yang membuat ini? Apa diancam kah atau gimana gitu? Intimidasi atau ada intimidasi atau ada apa bang? Intimidasi. Oke. Gitu. Jadi awalnya, mohon maaf ya Mas ya, kalau perkara yang sifatnya psikis, kekerasan seksual, itu tidak mungkin dipahami secara umum kalau tidak korbannya speak up. Karena itu ada rasa malu yang luar biasa, Mas. Jadi jangan disamakan dengan perbuatan pidana lainnya, gitu loh. Maka kesiapan mental dia, dukungan moral, maka kami berikan sepenuhnya untuk dia siap menyampaikan kebenaran. Ya, bahwasannya dia adalah korban kekerasan seksual selama 14 tahun. Itu yang harus kita pahami. Karena korban pidana itu berbeda dengan korban khusus, dalam hal ini pidana khusus kekerasan seksual. Wajib korban itu speak up. Ya, kalau tidak kita nggak akan dapat kebenarannya seperti apa yang terjadi, gitu loh. Mungkin saat itu ada rencana untuk ini juga nggak? Artinya ini kan bersinergi gitu dengan pihak-pihak lembaga terkait gitu, kayak misalnya lembaga Komnas Perempuan, Baik. Anak atau sebagainya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022, maka unsur pembuktiannya adalah keterangan dari saksi korban, ya, dan juga laporan psikologis traumatik. Jadi kami sudah memenuhi, ya, unsur pembuktian pidana, ya, tindak pidana kekerasan seksual. Maka pendampingan hukum dari undang-undang tadi adalah P2 TPA oleh Tangsel. P2 TPA Tangsel. Jadi psikolog dari Tangsel. Semua diuji secara ilmiah. Maka laporan yang kami terima sudah konsisten. Bahwasannya korban klien kami ini terbukti traumatik terkait perkara yang kami laporkan di unit PPA Polda Metro Jaya. Ini selain itu ada bukti-bukti otentik yang seperti yang menguatkan foto atau apa gitu yang Sudah sempat divisum diambil mungkin. gitu dari saksi. Oke, jadi tentunya proses penyelidikan dan penyidikan kan ada di Polri, ya, di unit penyidik, unit PPA Polda Metro Jaya. Maka proses pengecekan TKP dan sebagainya sudah dilakukan, ya, oleh penyidik Polda Metro Jaya. Gitu. Kemudian untuk bukti-bukti kan semua kita sampaikan. Semua bukti yang terkait mengenai unsur pidana itu sudah kami sampaikan di penyidik unit PPA Polda Metro Jaya. Bang, ini ancaman dijerat pasal berapa bang? Kurang lebih pasal 5 dan 6 Undang-Undang TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022. apa ancamannya bang? Ancamannya minimal 15 tahun. Ya, ancamannya minimal 15 tahun. Minimal ya. Jadi tidak mungkin di bawah 15 tahun. Ya, minimal karena ini undang-undang pidana khusus. Makanya hati-hati bagi kita semua, ya, agar untuk tetap menjaga etika dan adab, ya, agar ini tidak bisa terjadi lah seperti itu.